Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembelajaran Bab 8. Menghindari akhlak mazmumah dan membiasakan akhlak mahmudah agar hidup lebih nyaman dan berkah. Yang pertama, kita akan belajar mengenai menghindarkan diri dari sifat temperamental atau ghadab. Yang pertama ada definisi sifat temperamental atau ghadab. Sifat mudah marah atau ghadab berasal dari bahasa Arab dari kata dasar ghadiba, yaghdibu, dan ghadaban. Menurut istilah, ghadab berarti sifat seseorang yang mudah marah karena tidak senang dengan perlakuan atau perbuatan orang lain. Lalu, yang kedua, ada penyebab sifat temperamental ghadab yang terbagi menjadi dua, faktor fisik jasmaniah dan faktor psikis rohaniah. Selanjutnya, ketiga, ada tingkatan sifat temperamental atau ghadab. Yang pertama, ada golongan marah berlebihan atau ifrat. Yang kedua, ada golongan yang tidak memiliki sifat marah atau tafrit. Dan yang ketiga, golongan yang mampu berlaku adil dan proporsional atau i'tidal. Ada beberapa cara menghindari sifat temperamental atau ghadab. Ada membaca ta'awuz, mengubah posisi, diam atau tidak berbicara, berwudu, dan mengingat wasiat Rasul dan janji Allah. Menghindari sifat temperamental atau ghadab juga ada manfaatnya. Yang pertama ada menghindari kebencian dan permusuhan. Yang kedua membawa kebahagiaan. Dan yang ketiga mendapatkan pahala yang besar dari Allah. B. Membiasakan perilaku kontrol diri. Ada definisi kontrol diri. Kontrol diri dalam bahasa Islam disebut dengan mujahadah an-nafs. Secara bahasa, mujahadah an-nafs terdiri dari dua kata, yaitu mujahadah yang berarti bersungguh-sungguh dan an-nafs yang berarti jiwa, nafsu, atau diri. Upaya sungguh-sungguh untuk mengendalikan diri atau menahan nafsu yang melanggar hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala bisa disebut dengan mujahadah an-nafs. Implementasi sikap kontrol diri dalam kehidupan. Yang pertama ada memikirkan risiko dan akibat dari setiap perbuatan, lalu bersabar dan tidak tergesa-gesa dalam mengambil keputusan, lalu memperbanyak zikir kepada Allah serta berdoa memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada beberapa alasan pentingnya sikap kontrol diri dalam kehidupan, yaitu menjaga kehormatan diri, terhindar dari perilaku yang dapat merugikan orang lain, menyelesaikan segala persoalan dengan pikiran yang jernih, dan menjadi inspirasi dan teladan bagi orang lain. Contoh perilaku sikap kontrol diri dalam kehidupan. A. Dalam keluarga, mengembangkan pola hidup sederhana, menghindari sifat tabzir dan israf. B. Dalam masyarakat, menghargai perbedaan, toleran, serta menghormati orang lain. C. Dalam lingkungan sekolah, disiplin, patuh, dan taat pada aturan serta tata tertib sekolah. Kontrol diri ada hikmah dan manfaatnya, yaitu mampu menahan emosi dengan baik, terhindar dari sifat rakus, serakah, dan tamak, terhindar dari kesalahpahaman yang tidak perlu, sabar dalam menghadapi musibah dan cobaan dari Allah, mampu bergaul dan bersosialisasi dengan baik di masyarakat. Lalu C. Membiasakan perilaku berani membela kebenaran. Ada definisi berani membela kebenaran. Berani dalam Islam sering disebut dengan istilah syaja'ah. Menurut bahasa, syaja'ah berarti berani atau gagah.
Implementasi sikap berani membela kebenaran dalam kehidupan. Berani menghadapi musuh di medan pertempuran, jihad fisabilillah, berani mengatakan kebenaran, berani menyimpan dan menjaga rahasia, memiliki daya tahan tubuh yang kuat, mampu mengendalikan hawa nafsu, berani mengakui kesalahan, berani objektif menilai diri sendiri. Berikut faktor pembentuk sikap berani membela kebenaran dalam kehidupan. Berikut adalah hikmah dan manfaat jika berani membela kebenaran dalam kehidupan. Yang pertama, ada manfaat bagi diri sendiri. Yang kedua, ada manfaat bagi keluarga. Dan yang ketiga, manfaat bagi agama, negara, dan bangsa. Berakhir sudah pembelajaran bab 8. Lanjut ke bab 9. Menerapkan al-kulliyatu al-khamsah dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, ada pengertian al-kulliyatu al-khamsah. Al-kulliyatu artinya prinsip dasar, sedangkan al-khamsah berarti 5. Yang artinya al-kulliyatu al-khamsah berarti 5 prinsip dasar hukum Islam. Berikut adalah urutan al-kulliyatu al-khamsah. Yang pertama ada al-din, al-nafs, al-aql, al-nasl, dan al-mal. Menjaga agama harus lebih utama daripada menjaga lainnya. Menjaga jiwa harus lebih utama daripada akal dan keturunan, demikian seterusnya. Berikut adalah penjelasan macam-macam al-kulliyatu al-khamsah. Menjaga agama, hifzu al-din. Menjaga jiwa, al-nafs. Menjaga akal, hifzu al-aqal. Menjaga keturunan, hifzu al-nasl.
Dan yang terakhir, menjaga harta, hifzu al-mal. Tidak terasa, bab 9 pun telah berakhir. Mari lanjutkan ke bab 10. Peran tokoh ulama dalam penyebaran Islam di Indonesia. Metode dakwah Islam oleh Wali Songo di Tanah Jawa. Diketahui oleh sumber sejarah dari dinasti Tang pada tahun 674 Masehi, saudagar-saudagar Muslim dari Arab sudah memasuki wilayah Nusantara. Wali Songo merupakan sekumpulan tokoh penyebar Islam pada perempat akhir abad ke-15 hingga paruh abad ke-16 yang merupakan tonggak terpenting dalam sejarah penyebaran Islam di Jawa dan Nusantara. Ada dua langkah strategis Wali Songo dalam menyebarkan agama Islam. Yang pertama ada tadrij atau bertahap, dan yang kedua ada adamul haraj, tidak menyakiti. Yang pertama ada dakwah Islam periode pra-Wali Songo. Pada abad ke-10 Masehi telah terjadi migrasi keluarga yang berasal dari bangsa Persia. Berikut keluarga-keluarga yang terbesar. Pertama, ada keluarga Lor, yaitu keluarga yang datang ke Nusantara pada zaman Raja Nasiruddin bin Badr yang memegang pemerintah di wilayah Lor, Persia pada tahun 300 Hijriah atau 912 Masehi. Yang kedua ada keluarga Jawani, keluarga yang datang pada zaman Jawani Al-Qurdi yang memerintah Iran pada kurun waktu tahun 301 Hijriah atau 913 Masehi. Yang ketiga ada keluarga Syiah, yaitu keluarga yang datang ke Nusantara pada masa pemerintahan Rukhnuddaulah bin Hasan bin Buaih ad-Dailami pada kurun waktu 357 Hijriah atau 969 Masehi. Yang keempat ada keluarga Rumai, keluarga yang datang dari Puak Sabankarah yang menetap di utara dan timur Sumatera. Masuknya Islam ke Nusantara ditandai dengan kedatangan para saudagar Arab dan Persia pada abad ke-7 Masehi. Terbukti tidaklah mulus karena terdapat jeda waktu antara abad ke-7 sampai ke-15. Sejarah dakwah Islam masa Wali Songo. Wali berasal dari bahasa Arab, suatu bentuk singkatan dari kata waliullah yang artinya adalah orang yang mencintai dan dicintai Allah, dan kata Songo yang merupakan bahasa Jawa yang berarti 9. Wali Songo berarti wali 9
yakni 9 orang yang terpuji, yang dicintai dan mencintai Allah Subhanahu wa taala. Ada beberapa metode dakwah Wali Songo. Yang pertama ceramah, yang kedua tanya jawab, yang ketiga keteladanan, yang keempat pendidikan, yang kelima bi'asah dan ekspansi, yang keenam kesenian, dan yang ketujuh silaturahim. Berikut adalah Wali Songo dan pembentukan masyarakat di Nusantara. Yang pertama ada Sunan Gresik. Nama aslinya adalah Maulana Malik Ibrahim. Yang kedua ada Sunan Ampel atau Raden Rahmat, yaitu putra dari Sunan Gresik atau Maulana Malik Ibrahim.
Yang ketiga, ada putra dari Sunan Ampel, yaitu Sunan Bonang atau Raden Makdum Ibrahim. Lalu yang keempat, ada putra terakhir dari Sunan Ampel, yaitu Sunan Derajat atau Raden Qasim. Adapun inti dari ajaran Sunan Derajat adalah catur piwulang, 4 pengajaran, yaitu paring tekan marang wong kang kalonyon lan wuta. Yang kedua, paring pangan marang wong kang kaliren. Yang ketiga, paring sandang marang wong kang kawudan. Dan yang keempat, paring payung marang wong kang kodanan. Yang kelima, ada Sunan Kudus atau Sayyid Ja'far Shadiq Azmakhan. Yang keenam, ada Sunan Giri atau Raden Paku. Beliau membuka pesantren di daerah perbukitan Sidomukti di selatan Gresik.
Yang ketujuh, Sunan Kalijaga atau Raden Said. Beliau adalah dalang yang mahir memainkan wayang kulit. Yang kedelapan ada Sunan Muria. Para sejarawan menggolongkan pola dakwah Wali Songo menjadi dua tipe, yaitu golongan abangan dan golongan putih. Yang dimana golongan abangan disebut juga aliran Tuhan atau aluran, dan golongan putihan ini juga disebut aliran santri. Dan yang terakhir ada Sunan Gunung Jati, Syarif Hidayatullah, putra dari Syarif Abdullah bin Nur Alam bin Jamaluddin Akbar, dari seorang ibu bernama Nyai Rara Santang. Adapun ragam metode dakwah yang dilakukan oleh Sunan Gunung Jati dalam proses Islamisasi Tanah Jawa adalah sebagai berikut. Metode Mu'idlah Hasanah atau nasihat-nasihat yang baik. Metode Al-Hikmah menggunakan cara-cara yang bijaksana. Metode Tadaruj berjenjang tingkatan belajar seorang murid pesantren. Metode Ta'awun yaitu saling tolong-menolong dan berbagi ketugasan dalam menyebarkan agama Islam di kalangan para wali. Metode musyawarah untuk membicarakan berbagai hal yang berkaitan dengan tugas dan perjuangan dakwah para wali. Dan yang terakhir, pembentukan kader da'i. Berikut hikmah dan pesan damai dari dakwah Wali Songo di Tanah Jawa. Dakwah adalah untuk mengajak, bukan untuk mengejek. Dakwah adalah untuk mengajar, bukan untuk menghajar. Dakwah dilakukan untuk membina, bukan menghina. Dakwah dilakukan untuk mencintai, bukan untuk mencaci. Dan dakwah dilakukan untuk menasehati, bukan untuk menusuk hati golongan yang lain. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.